Pemirsa, setelah mendapat sorotan dari sejumlah pihak, Pemprov Jawa Barat akhirnya menetapkan jam masuk sekolah jadi pukul 6.30 pagi bukan jam 6 pagi. Aturan itu mulai berlaku saat tahun ajaran baru Juli mendatang. Seperti apa idealnya pelajar memulai pembelajaran di sekolah? Kita akan membahasnya bersama pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Mbak Retno, Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasi menegaskan tahun ajaran baru pelajar di Jawa Barat akan masuk pada pukul 6.30 pagi bukan pada pukul 6 pagi. Sebetulnya dari segi aturan bagaimana soal masuk sekolah dan lama belajar ini? Ya, sebenarnya kalau secara aturan, memang aturan tadi sudah dikutip juga ya oleh Metro TV. Di dalam aturan menteri memang ada ketentuan lamanya belajar. Ya, rata-rata memang 40 jam itu dalam satu minggu. Tapi itu sebenarnya berbeda antara SMA, SMP, dan SD gitu, dan juga TK. Jadi semakin rendah jenjangnya, jam belajarnya makin pendek. Itu aturan di dalam permen tersebut. Nah, yang kedua, sebenarnya jam yang Indonesia laksanakan itu memang pukul 7 atau pukul 7.30. Nah, daerah seperti DKI Jakarta misalnya, dia menerapkan 6.30, itu waktu itu karena soal kemacetan. Jadi, akhirnya dimajukanlah anak-anak ini masuknya gitu. Tapi kalau melihat DKI, sebenarnya DKI itu secara wilayah misalnya itu tidaklah luas, lalu sama gitu. Jadi Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat tuh punya kecenderungan problem atau kondisi jalan dan lain-lain yang sama. Nah, itu yang kemudian ditindaklanjuti dengan bis-bis sekolah gitu ya, karena khawatir ketika 6.30 itu belum ada angkot atau kesulitan angkot, maka kemudian muncullah kebijakan Jaklingko dan lain-lain sehingga membantu anak-anak ini. Nah, tadi kalau kemudian idealnya kalau pakai riset sih sebenarnya idealnya 8.30. Makanya di negara-negara Eropa itu menerapkan 8.30 karena mereka punya kajian. Jadi idealnya anak mampu menyerap belajar dan itu adalah di pukul 8.30, jam belajarnya hingga pukul 16. Nah, di Indonesia misalnya pukul 7 kemudian pulang pukul 15. Itu yang ada selama ini. Dan untuk pukul 7 aja Indonesia sebenarnya sudah paling pagi ya. 6.30 apalagi kalau benar-benar jam 6 itu udah terpagi di dunia kita saat ini gitu. Nah, ini memang akan berpengaruh sekali pada ritme biologisnya seorang anak karena sebenarnya usia anak-anak ini usia yang jam tidurnya harus memang lebih panjang dan beberapa riset juga menunjukkan anak yang kemudian kekurangan tidur punya problem kesehatan. Yang kedua, ternyata berkurang konsentrasi ketika di sekolah. Dan di Indonesia juga pernah ya ada kebijakan jam 5 pagi misalnya yang dilakukan NTT, dan itu akhirnya berdampak tidak kondusif karena anak-anak kemudian ngantuk juga gitu ya. Itu sih ya idealnya kalau pakai riset sebenarnya 8.30 ya. Kalau di Indonesia rata-rata pukul 7. Oke, Mbak Retno, sebetulnya faktor apa sih yang paling berpengaruh jika kita berbicara soal peningkatan kualitas pembelajaran? Apakah kemudian jam masuk sangat berpengaruh atau ada kemudian faktor yang lebih penting? Kalau pakai kajian sih hampir tidak ada gitu yang menghubungkan jam bahwa semakin pagi akan semakin baik belajar. Enggak, justru riset menunjukkan bahwa ketika anak masuk sekolah makin pagi, itu malah justru berdampak pada beberapa problem ya. Tadi mulai dari konsentrasi, kemudian problem-problem pencernaan gitu ya. Jadi artinya anak ini nggak sempat sarapan itu bisa terjadi gitu. Jadi karena terlalu pagi tadi. Kemudian ketika jam istirahat seperti di peraturan menteri itu membuat, itu ada 2 kali kan jam istirahat. Nah, istirahat yang pertama itu adalah biasanya hanya 15 menit. Istirahat kedua itu sekitar 45 menit, tapi beberapa sekolah boleh melebihkan, nanti pulangnya yang dimundurkan. Nah, ini anak yang kemudian makan misalnya di jam 15 di hanya 15 menit waktunya, itu bisa jadi kan mengunyahnya jadi tidak sesuai dengan idealnya ya, harus 32 kali jadi lebih cepat-cepat gitu. Nah, makanya kenapa anak-anak itu 8.30 sebenarnya agar dia tidurnya cukup. Yang kedua adalah agar
anak-anak ini tuh sarapan. Jadi makannya itu betul-betul dengan cara yang sehat, dibuatkan di rumah, dikunyah dengan tidak terburu-buru gitu. Itu sebenarnya. Nah, tapi memang di Indonesia hampir nggak ada ya masuk jam 8 karena TK saja rata-rata itu 7.30 sampai jam 8 masuknya itu PAUD ya, pendidikan PAUD. Tapi kalau tidak yang di atas PAUD seperti SD, SMP, SMA umumnya memang Indonesia ini rata-rata menggunakan pukul 7. Nah, Indonesia sendiri tidak pernah saya rasa meriset itu, dan kita bisa lihat juga sih posisi Indonesia apakah dengan masuk lebih pagi kemudian hasilnya lebih baik. Tentu itu kan harus dievaluasi ya. Nah, makanya tadi kan misalnya Pak Gubernur KDM ini mengatakan dulu dia menerapkan bahkan jam 6 di Purwakarta. Nah, sekarang hasilnya apa di Purwakarta itu? Apakah peningkatan pendidikannya lebih baik gitu? Setelah itu kan sebenarnya enggak juga kalau ngelihat datanya gitu ya. Itu sih ya sebenarnya. Jadi tidak ada satupun riset yang menunjukkan lebih pagi akan lebih baik, itu malah nggak ada. Oke, Pak Retno, apa sebetulnya implikasi jika kebijakan pendidikan ini dibuat tanpa kajian? Itu merugikan anak-anak ya. Dan saya melihat ini Jawa Barat waktu terakhir ini itu membuat kajian rata-rata di pendidikan dan melibatkan anak. Dan ini memang mudah banget sih bikin kebijakan menggunakan anak yang karena anak ini kan nyaris nggak seperti tidak pernah dengar, nggak punya pilihan gitu ya. Nah, dia akan nurut aja, sekolah bikin ini, pemerintah bikin itu, ya dia akan ngelakuin gitu ya. Nah, ini yang paling penting sekarang sebenarnya adalah undang-undang kita di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan mengharuskan ada partisipasi anak. Jadi harusnya pendapat anak tuh didengar, ditanya. Dan kebijakan ini seharusnya kan di Jawa Barat luas ya. Luas 32 kabupaten kota kalau tidak salah, kemudian tipologi yang berbeda-beda. Jadi harusnya itu saya menyimak sempat dikatakan juga ya, harusnya itu tuh berbeda-beda. Jadi harus bikin kajian juga sebenarnya, dan bisa singkat sebenarnya sekolah ketika bertanya sama anak, misalnya bikin Google Form kemudian minta pendapat. Nah, ini nampaknya anak-anak tidak gitu dilakukan itu. Dan yang kedua adalah harusnya dipersiapkan dulu infrastrukturnya seperti DKI. Jadi misalnya di SHUB-nya, walaupun tidak ada hubungan dengan pendidikan, misalnya ya terhubung ketika bicara anak-anak pergi sekolah. Jadi kalau ada wilayah seperti di Marunda, misalnya Cilincing yang jauh, lalu anak-anak itu pagi-pagi nggak ada angkot, ini kan juga dia terlambat atau membahayakan diri mereka. Sementara kan tidak boleh pakai motor atau tidak boleh pakai bawa motor ke sekolah tuh sudah lama, DKI juga nggak boleh. Nah, untuk itu sebagai gantinya pemerintah itu menyiapkan bus-bus sekolah dengan jumlah yang banyak dan selalu diperluas tiap tahun, lalu juga menyediakan tadi angkutan-angkutan massal atau umum yang mereka cukup ngetap kartu tapi tidak bayar gitu naik kendaraan-kendaraan itu. Nah, ini yang menurut saya harus dipersiapkan dulu sehingga anak-anak menjadi terbantu atau tertolong kalau kebijakan ini diimplementasi. Itu ya, Oke, kalau menurut saya harusnya kebijakan pendidikan itu mendengarkan anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Nah, untuk oke, tahu baik, kepentingan terbaik bagi anak, tentu anaknya harus punya partisipasi untuk berpendapat. Ya, jadi baik, kita kan kerap kali berpikir, oh itu bagus buat anak-anak, tapi anak-anak sendiri nggak pernah ditanya pendapatnya bagus atau tidak menurut baik. mereka gitu, dan seperti apa solusi mereka. Oke, baik Pak Retno, kita harap setiap kebijakan pendidikan ini memang ada ataupun berdasarkan pada kajian, dan yang penting adalah bagaimana pendapat anak juga didengar untuk mendapatkan output yang terbaik seperti itu ya. Terima kasih Mbak Retno telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.